Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan mengukur IMT dan intensitas fisik. Kenapa kita perlu belajar tentang IMT atau indeks massa tubuh ini? Karena penting sekali untuk kita mengetahui apakah komposisi tubuh kita itu termasuk kategori normalkah, kuruskah, atau justru gemuk ya. Karena kalau kita kekurangan IMT, kategori IMT juga kurang baik untuk kesehatan. Begitu juga apabila kita berlebihan, masuk kategori gemuk atau bahkan obesitas ya. Karena berat badan yang berlebih, obesitas ini merupakan faktor utama pemicu penyakit-penyakit degeneratif ya. Seperti yang dikatakan oleh Kemenkes ini ya, berat badan berlebih atau obesitas ini ya adalah suatu keadaan seseorang memiliki lemak tubuh berlebih, sehingga orang tersebut memiliki resiko kesehatan yang dia jauh berisiko menderita penyakit-penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Ya, penyakit yang tidak menular, tapi dia bisa diturunkan ke generasi berikutnya, ke anak cucunya. Contohnya diabetes, contohnya tekanan darah tinggi ya. Contohnya nanti bisa komplikasi sampai ke stroke, sampai ke gagal jantung dan lain sebagainya. Itu namanya penyakit-penyakit degeneratif ya. Bagaimana cara mengukur dari IMT atau indeks massa tubuh ini? Ini ada rumusnya. IMT rumusnya dengan kita harus tahu dulu nih berat badan kita berapa dalam kilogram, nanti akan dibagikan dengan tinggi badan dalam meter ya, kali tinggi badan lagi dalam meter atau tinggi badan dikuadratkan. Ini sudah ada kategorinya ya. Sangat kurus apabila hasil perhitungan IMT kurang dari 17, kurus sekian, normal sekian, gemuk sekian, dan obesitas itu lebih dari 27 ya. Atau ada juga kategori yang disebut memiliki obesitas sentral ya. Obesitas sentral ini adalah gemuk hanya pada sentral, pada tubuh atau di perut saja ya. Seperti di gambar ini ya, ini termasuk obesitas cenderung ke sentral karena yang besar ini, sangat besar ini perutnya. Apabila pria lingkar perutnya lebih dari atau sama dengan 90 cm dan wanita lingkar perutnya lebih dari atau sama dengan 80 cm. Jadi silakan dihitung masing-masing dari teman-teman ya. Jangan sampai masuk kategori gemuk, bahkan obesitas, atau ini ya, bisa juga diukur apabila kalian sudah termasuk obesitas ini. Kalau mau tahu kalian termasuk obesitas sentral atau tidak ya, diukur lingkar perutnya itu ya. Nah, supaya tidak bingung, kita akan belajar dengan contoh perhitungannya bagaimana ya. Oke, berikut adalah contoh dari perhitungan IMT ya. Mahasiswa berumur 18 tahun dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan 60 kg. Tentukan IMT-nya. Ini rumusnya IMT di mana berat badan dalam kilogram akan dibagi dengan tinggi badan kali tinggi badan dalam meter atau tinggi badan dikuadratkan ya, meter pangkat 2. Ya, kita hitung bersama-sama IMT-nya. Ini berat badan dalam kilogram mahasiswa tersebut adalah 60 kg ya. Lalu tinggi badan mahasiswa tersebut dalam meter, ini kan dalam sentimeter ya, dalam meter, jadi 1,6 meter dikalikan tinggi badannya lagi 1,6 meter atau tinggi badan dikuadratkan. Ini dihitung hasilnya diperoleh 23,4. Artinya
kategori IMT mahasiswa tersebut masuk dalam kategori apa ini ya? 23,4. Nah, berarti masuk ke sini ya. Masuk ke kategori normal. Itu ya. Jadi ini perhitungan, contoh perhitungannya. Lalu untuk norma atau kategorinya kalian bisa lihat pada tabel kategori ini. Nah, untuk tugas pertama, teman-teman bisa hitung IMT masing-masing ya, dan tentukan kategorinya. Oke, tugasnya bisa ditulis pada kertas ya, secara manual, atau ketik pada format Word. Ya, jadi bisa ditulis di kertas, di foto begitu ya, lalu dikumpulkan pada link yang akan saya kirim nanti pada grup. Ini tugas pertamanya. Oke, kita lanjut ke berikutnya berkaitan dengan keseimbangan energi. Ini terutama untuk teman-teman yang IMT-nya tidak masuk pada kategori normal, mungkin saja kurus atau justru gemuk ya, bahkan obesitas. Kenapa ya bisa demikian dan bagaimana cara menanggulanginya atau merubah IMT-nya sehingga bisa masuk atau termasuk dalam kategori normal? Kita belajar tentang prinsip keseimbangan energi, di mana produksi energi atau asupan makanan yang kalian konsumsi sehari-hari harus balance atau harus seimbang, harus equal dengan penggunaan energi, dengan aktivitas kalian sehari-hari. Ya. Ketika produksi energi atau asupan makanan kalian seimbang dengan aktivitas fisik kalian, terutama aktivitas fisik ya, maka akan tercipta stabilitas massa dan komposisi tubuh yang baik. Yang kalian masuk dalam kategori normal ini perlu dipertahankan ya, baik untuk asupan makanannya kalau sudah cukup dan bergizi, dirasa bergizi, dan aktivitas fisiknya sudah cukup ya, sudah baik ya, dipertahankan bagi teman-teman yang sudah masuk pada kategori IMT normal. Kalau teman-teman mau nambah aktivitas fisiknya, mau nambah aktivitas olahraganya, ya berarti teman-teman juga harus menambah asupan makanannya. Ya, kalau semakin berat aktivitas fisiknya, maka asupan makanan yang perlu ditambah juga akan semakin banyak juga. Ketika ya asupan makanan kalian itu cukup tinggi ya, makannya banyak nih ya, tetapi untuk aktivitas fisiknya kurang atau bahkan tidak pernah aktivitas fisik berat ya, maka yang terjadi apa ya, ketidakseimbangan energi. Apabila ini berlangsung terus-menerus karena makannya terlalu banyak, aktivitasnya kurang, yang terjadi apa? Dia bisa gemuk. Ya. Gemuk lama-lamanya dia bisa saja obes, ya, obesitas. Sebaliknya, kalau asupan makanannya kurang, makannya tidak bergizi, pola hidupnya tidak baik, sedangkan aktivitasnya tinggi, ya, contohnya berangkat ke kampus, jalan kaki, sudah gitu di kampusnya masih belajar, harus mengerjakan tugas banyak, makannya tidak teratur, lebih-lebih lagi kalau makannya kurang bergizi, tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang terjadi apa? Sama, ketidakseimbangan energi. Tapi kebalikannya, kalau ini makannya berlebihan jadi obes, kalau ini makannya kurang jadi kurus ya. Gimana cara menanggulanginya? Ya, untuk yang obes dulu nih, supaya ini garisnya lurus ya, supaya ini garisnya jadi lurus, berarti caranya bagaimana? Caranya ini ya, ini harus dikurangi
ini harus ditambah. Ya, jadi makanannya ini harus dikurangi, ya, aktivitas fisiknya yang harus ditambah. Ya, buat teman-teman yang masuk kategori obes, gemuk atau obes, solusinya makannya harus dikurangi, terutama yang karbohidrat, yang berlemak, ya. Aktivitas fisiknya harus ditambah. Sebaliknya, kalau teman-teman yang masuk kategori kurus ataupun sangat kurus, ya berlawanannya, ya, makanannya harus ditambah, ya, asupan makanannya harus ditambah, ya, aktivitasnya dikurangi. Ya, kalau memang aktivitasnya harus seperti itu, setiap hari harus seperti itu, harus menjalankan perkuliahan, ya, berarti asupan makanannya yang harus double, yang harus tambah banyak, itu supaya terjadi keseimbangan energi, ya. Ini adalah rekomendasi aktivitas fisik bagi anak dan remaja umur 5-17 tahun. Mungkin teman-teman ada yang masih berumur 17 tahun, ya. Ini menurut WHO 2020, pada anak dan remaja aktivitas fisik memberikan manfaat untuk hasil kesehatan, diantaranya peningkatan kebugaran fisik, ya. Ini peningkatan fungsi dari kardiorespirasi, fungsi jantung paru, dan kebugaran otot, dan meningkatkan kekuatan otot. Lalu ada peningkatan dari kesehatan, diantaranya tekanan darah, glukosa, dan resintesis insulin atau produksi dari insulin akan semakin baik. Meningkatkan kesehatan tulang, juga meningkatkan hasil kerja kognitif secara akademis, ya. Lalu meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi adipositas atau mengurangi pembentukan lemak di dalam tubuh, gitu, ya. Nah, ini rekomendasi aktivitas fisiknya itu paling tidak 60 menit per hari. Intensitasnya moderate sampai vigorous intensity atau sampai intensitas berat, ya. Paling tidak 3 hari per minggu. Anak-anak dan remaja ini melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, ya, dengan aerobik, aktivitas yang aerobik sifatnya untuk meningkatkan kekuatan dari muscle dan bone-nya dia. Oke. Dan ada rekomendasi juga untuk mengurangi spend being sedentary, berarti mengurangi waktu untuk sedenter, waktu untuk berdiam diri, bermalas-malasan, hanya menghadap layar HP, contohnya duduk-duduk, tiduran sambil nonton TV, itu dikurangi untuk anak dan remaja. Oke, ini untuk dewasa usia 18-64 tahun, di mana menurut WHO aktivitas fisik dapat memberikan manfaat kesehatan, di antaranya menurunkan risiko kematian akibat penyakit-penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, hipertensi, kanker, diabetes tipe 2. Lalu dia bisa mengurangi gejala kecemasan dan depresi, dia bisa meningkatkan kesehatan kognitif dan meningkatkan kualitas tidur, juga menurunkan adipositas, ya, menurunkan pembentukan lemak di dalam tubuh. Paling tidak orang dewasa itu butuh aktivitas fisik 150 sampai 300 menit per hari atau 2,5 jam, ya. Ya, 2,5 jam hingga 5 jam per minggu, ya, per minggu, untuk intensitas sedang hingga dengan aktivitas fisik aerobik, ya, tipe aerobik, atau 75 atau sekitar 1 jam hingga 2,5 jam dengan aktivitas fisik intensitas tinggi, gitu, ya. Tipe aktivitasnya dengan aerobik. Atau untuk additional health benefit,
untuk peningkatan fungsi kesehatan lain, ada paling tidak itu kalian lakukan 2 hari per minggu ya, kegiatan yang sifatnya muscle strengthening, jadi penguatan otot dengan moderate or greater intensity that involve or all major muscle group. Jadi yang gerakan-gerakan yang mengaktifkan seluruh otot besar kalian gitu ya. For additional health benefit juga kalian bisa melakukan lebih dari 300 menit atau lebih dari 5 jam ya, aktivitas fisik dengan intensitas sedang atau lebih dari 2,5 jam aktivitas fisik dengan intensitas tinggi ya. Bagaimana aktivitas fisik yang dengan intensitas sedang, tinggi ataupun rendah, perhitungannya bagaimana, kategorinya bagaimana, kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini tipe latihan fisik yang bisa kalian lakukan, yaitu latihan aerobik dan latihan anaerobik. Dimana latihan aerobik ini biasanya karakteristiknya ini intensitas atau beratnya latihan ini rendah, tidak terlalu berat, tapi durasi yang harus kalian lakukan cukup lama. Berbeda dengan latihan anaerobik. Ini latihan yang sifatnya intensitas tinggi atau beratnya latihan ini cukup berat ya. Tapi durasi atau waktu yang dibutuhkan untuk latihan anaerobik ini cukup singkat. Contoh latihan yang aerobik ini beberapa contohnya adalah latihan aerobik di rumah, bisa dengan jalan cepat sekeliling rumah atau di sekitar kampus ya. Banyak juga lapangan-lapangan atau fasilitas yang bisa digunakan di kampus ya. Naik turun tangga di dalam rumah 10-15 menit atau di gedung kampus ya. Mungkin kalian kalau kuliah setiap hari naik turun tangga, ini juga termasuk latihan aerobik ya. Senam aerobik, kalian bisa ikuti senam aerobik setiap hari Jumat di setiap fakultas, kalau nggak salah ada ya. Kalau nggak ada ya di FIKK, dulu VIO, sekarang FIKK itu pasti ada. Di rektorat juga pasti ada ya. Atau bisa bermain loncat tali. Kemarin ada kelompok berapa ya? Kelompok 3 atau 2 kalau nggak salah, kan permainan tradisionalnya pakai lompat tali ya. Lalu ada treadmill atau lari jogging, bisa olahraga dengan sepeda statis atau treadmill, lari jogging itu bisa. Karakteristik dari latihan aerobik ini intensitasnya rendah tapi durasi yang diperlukan cukup lama. Berbeda dengan latihan anaerobik ya. Ini contoh beberapa latihan anaerobik yang bisa dilakukan di rumah atau di kos ya. Gerakan push up, squat atau jongkok berdiri, lunges, crunch dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah membuat tugas juga tentang latihan-latihan penguatan otot. Itu juga termasuk latihan anaerobik gitu ya. Oke, lalu bagaimana cara menentukan intensitas latihan fisik ini ya? Ini merupakan intensitas latihan fisik rekomendasi dari Kemenkes. Ini termasuk intensitas moderate atau intensitas sedang, yaitu 60% sampai 80% dari denyut jantung maksimal. Di mana intensitas ini ditentukan berdasarkan denyut jantung atau banyaknya denyut jantung, denyut nadi teman-teman ya. Jadi denyut jantung merupakan ukuran yang objektif untuk menilai tingkat kemampuan tubuh dalam berolahraga. Untuk kesehatan, intensitas yang digunakan adalah 60-80%. Jadi untuk pemeliharaan kesehatan itu 60-80% atau intensitas sedang moderate ya. Dan jantung maksimal. Kalau untuk peningkatan kekuatan, kebugaran ya, itu harus lebih dari ini, atau intensitas tinggi atau vigorous tadi, yaitu 80% hingga 100% dari denyut jantung maksimal. Bagaimana cara perhitungannya? Ini contohnya ya, contoh perhitungan intensitasnya. Anak usia 20 tahun nih ya. Maka intensitas latihan yang digunakan itu 100% denyut jantung maksimal ini rumusnya adalah 220 dikurangi usia atau umurnya. Ya, kalau di sini contohnya 20 tahun berarti 220 dikurangi 20 ya. Hasilnya 200 denyut per menit.
Ini 100%-nya, 100% denyut jantung maksimalnya. Sedangkan latihan intensitas sedang itu 60% hingga 80%-nya. Jadi kita hitung ya, 60%-nya dari 200 denyut per menit itu 120, ya 80% dari denyut jantung maksimalnya ini adalah 160 denyut per menit. Jadi dikalikan ya dengan denyut jantung maksimalnya. Jadi intensitas latihan ya, intensitas sedang untuk anak usia 20 tahun ini adalah 120 kurang sampai 160 denyut per menit. Nah, ini bisa dilihat ketika kalian telah melakukan aktivitas fisik ya. Setelah selesai melakukan aktivitas ya, segera kalian hitung denyut nadinya, denyut jantungnya ya. Kalau sudah masuk kategori ini ya, contohnya setelah aktivitas fisik lari, kalian hitung denyut nadinya sudah mencapai 150 denyut per menit ya, sudah termasuk kategori ini. Berarti latihan yang kalian lakukan sudah berhasil, sudah masuk pada intensitas sedang ya. Untuk cara perhitungan denyut nadi ini sudah pernah kita belajar bersama ya, dengan palpasi ya, dengan meraba dari pergelangan tangan maupun dari pembuluh darah besar di leher kalian ya, itu bisa terasa denyutnya, atau bisa menggunakan alat ya, teknologi seperti oximeter, pulse oximeter, atau bisa pakai tensimeter, atau justru dengan alat yang semakin canggih ya, itu kita kenal dengan beberapa alat heart rate monitor atau monitoring denyut nadi. Ini salah satu merek ya, namanya Polar. Ini alatnya seperti ini, atau yang lebih baru lagi alatnya dalam bentuk jam tangan ya. Ini bisa dimonitor dengan gadget kalian ketika kalian melakukan aktivitas fisik ya. Alatnya ini banyak tipenya, bisa ditempel atau dilingkarkan ke dada, bisa berupa jam tangan, bisa juga berupa gelang seperti itu ya, yang dilingkarkan di lengan ya. Ini alat ini bisa dimonitor sehingga kalian tinggal bergerak saja, nanti selesai kalian aktivitas sudah ada rekapannya, rekap heart rate-nya sudah masuk zona training atau belum, intensitasnya termasuk berapa, itu nanti akan muncul semua gitu ya. Nah, lanjut, ini ada tugas yang kedua. Silakan teman-teman hitung intensitas latihan fisik kalian ya. Intensitas sedang 60-80% dari denyut jantung maksimal ya. Tulis pada kertas seperti tugas 1, boleh digabung tugas 1 dan tugas 2 ya, atau ketik formatnya di Word, lalu kumpulkan pada link yang saya kirim nanti pada grup ya. Demikian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.